Assalamualaikum, salam petualang. Apa kabar nih teman-teman? Di video ini saya ingin sharing nih proses pendakian kemarin ke Gunung Kerenceng. Siapa tahu ada yang mau mendaki ke sini, jadi bisa sekalian lihat jalurnya buat nambah-nambah referensi. Ayo simak bareng-bareng. Saat waktu subuh hampir selesai, saya segera berangkat dari rumah menuju Cicalengka, tempat di mana base camp Gunung Kerenceng berada. Atau lebih tepatnya sih di Cimanggung, Sumedang, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Sengaja saya berangkat di awal hari, selain udaranya masih segar, juga untuk menghindari padatnya lalu lintas di Ranca Ekek nanti, yang macetnya luar biasa kalau udah masuk jam kantor. Ya, kira-kira kalau Vespaan nyantai, berangkat dari rumah sampai ke base camp perlu waktu sekitar 1 jaman. Mengingat di perjalanan juga pemandangannya bagus banget, jadi sayang kalau nggak dinikmatin. Jadi ini base camp pendakian Gunung Kerenceng via Jambu Air. Lokasinya berada di tengah perkampungan. Akses jalannya mudah banget untuk sampai ke sini. Di Google Maps juga udah detail. Begitu tiba, saya segera bersiap dan mengisi syarat administrasi pendakian dan merogoh kocek 10.000 untuk membayar simaksinya. Lokasi base camp juga berdekatan dengan warung, jadi kalau gak sempat bawa persediaan logistik pendakian dari rumah, bisa dibeli di sini. Di waktu matahari sepenggalah naik, saya bergegas memulai pendakian menuju pos 1. Dulu sebelum ada base camp di sini, saya sempat beberapa kali mendaki gunung ini, sekitar tahun 2017 dan 2018. Saya mengira-ngira apakah jalur pendakiannya masih sama rimbun dan penuh semak belukar seperti dulu, atau justru sebaliknya. Gak tahu juga, kita lihat nanti. Di awal pendakian, setelah meninggalkan area perkampungan, langkah saya terbawa oleh arus jalur pendakian berupa jalan yang cukup lebar dan masuk ke perkebunan. Jalurnya berupa tanah merah yang empuk dan landai. Juga di sepanjang jalur ada beberapa papan penunjuk arah yang memberikan petunjuk jalur pendakian. Birunya langit hari itu berkesan seperti memberi saya semangat selama mendaki. Gak kerasa setelah 30 menit lebih berjalan dan selesai melewati area perkebunan, saya sedikit pangling dengan jalur pendakian yang sudah tertata rapi dan juga bersih dari sampah plastik. Apalagi sebelum tiba di pos 1 disambut dengan manis oleh pintu gerbang pendakian ini. Niatan untuk kembali mendaki Gunung Kerenceng ini sebetulnya sudah ada sejak lama sih. Dan awalnya saya ingin berkemah di gunung ini. Tapi karena waktu yang dibatasi oleh rutinitas lain, jadinya pendakian ini saya lakukan secara tektok, alias mendaki dan turun gunung di hari yang sama. Apalagi dengan tektokan begini bisa jadi win-win solution bagi para pendaki yang ingin mendaki gunung dengan waktu yang terbatas, termasuk saya. Melanjutkan pendakian menuju pos 2 dengan hari yang mulai terasa terik. Tapi bagusnya seiring berjalannya pendakian, vegetasi sudah mulai rapat. Jalur pendakian menjadi teduh dengan banyak dan tingginya pepohonan yang rindang. Meskipun trek pendakian udah agak landai lagi, tapi saya cukup senang dan menikmati proses pendakian ini. Pikiran saya mulai bernostalgia, menerawang ke beberapa tahun ke belakang. Tepat dan persis di jalur pendakian yang saya injak sekarang dengan semak belukar yang masih rimbun. Belum lagi pohon pinus yang tumbang terbaring merintangi pendakian. Tapi itu sih dulu, kalau sekarang beda banget. Tercitra dari satelit, tepat di jalur pendakian pos 2 ini sudah masuk menapaki punggungan gunung. Pada beberapa spot pendakian menuju pos 3, pemandangan indah tersaji untuk dinikmati. Hamparan daratan dan gunung-gunung bisa dilihat di titik ini. Sempat terlena beberapa saat dengan indahnya panorama di sini, saya bergegas kembali melanjutkan pendakian.
Di sepanjang jalur menuju pos 3 terdapat beberapa denah yang cukup luas untuk dijadikan tempat berkemah. Gak kerasa, hampir 2 jam pendakian berjalan. Sejuk dan rindangnya pepohonan mulai terabaikan dengan bulir-bulir keringat yang terasa membasahi wajah dan badan. Tanjakan demi tanjakan berhasil dilewati dan ternyata pos 3 udah di depan mata. Saya melihat di pos 3 ini juga tersedia denah untuk berkemah. Hari yang sudah memasuki jam 11 siang membuat saya berinisiatif menaikkan intensitas pendakian agar segera bisa mencapai puncak. Karena idealnya dengan durasi 2 jam pendakian seharusnya sudah berada di puncak. Seiring dengan terjalnya tanjakan-tanjakan menuju puncak, samar-samar puncak Gunung Kerenceng sudah terlihat dari sini. Ini membuat saya merasa terpacu untuk mempercepat langkah. Sayangnya ada satu tanjakan yang cukup panjang dan terjal pula yang masih harus dilalui. Namanya tanjakan Baeud. Baeud dalam bahasa Indonesia yaitu cemberut. Wajar sih kalau namanya begitu, karena emang faktanya bikin cemberut orang yang nanjak ke sini. Gak percaya? Cobain aja sendiri. Baeudnya udahan sekarang. Puncak udah kelihatan di depan tuh. Hehe. Eits, tapi jangan seneng dulu. Justru di sini medan yang paling berbahaya sebelum sampai ke puncak. Tanjakannya miring banget. Belum lagi kanan dan kiri dibatasin sama jurang. Meskipun saya sudah beberapa kali lewat tanjakan ini, tetap aja ada rasa ngeri kalau nengok ke bawah. Tapi untuk sampai ke puncak, tetap harus dilewatin tanjakannya. Menjelang waktu zuhur, saya berhasil berdiri di puncak Gunung Kerenceng. Meskipun bukan untuk pertama kalinya, tapi justru ini lebih berkesan daripada pendakian sebelumnya. Panorama dari semua sudut bisa terlihat jelas dari atas sini. Dan biiznillah, meskipun matahari berada di tengah peredaran, tapi awan yang menghalau sinarnya bikin teduh area puncak. Dan jika dilihat dari kacamata semesta, saya yang tengah berada di atas pasak bumi merasa menjadi sebuah partikel terkecil di permukaan atmosfer yang bisa dihempaskan kapan dan kemana saja. Saya membayangkan hal yang demikian karena memang sudah fitrahnya seorang manusia yang merasa lemah ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih agung darinya. Sekian petualangan saya di Gunung Kerenceng. Terima kasih sudah mendukung kanal Arsip Petualang dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.